Selamat datang, para aparatur sipil negara yang progresif dan berdedikasi. Di era disrupsi digital saat ini, tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Kita tidak lagi bisa berdiam diri, melainkan harus bertransformasi. Menuju Smart ASN ini bukan sekadar istilah, melainkan sebuah visi untuk membentuk ASN yang adaptif, inovatif, berintegritas, dan mampu mengoptimalkan teknologi demi kemajuan bangsa. Mari kita selami 4 pilar fundamental yang akan menuntun kita mencapai visi tersebut. Pilar pertama adalah digital skill. Pilar ini menjadi fondasi utama di mana kita sebagai ASN harus memiliki kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Namun digital skill jauh lebih dari sekadar bisa mengoperasikan komputer ini tentang bagaimana kita memanfaatkan setiap fitur teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kita. Digital skill juga menuntut kita untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi yang sangat pesat. Apa yang tren hari ini, bisa jadi usang esok hari. Oleh karena itu, kemampuan untuk terus belajar, mengikuti pelatihan digital, dan mengeksplorasi fitur-fitur baru adalah krusial. Dengan menguasai digital skill, kita dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin, berkolaborasi dengan rekan kerja secara virtual, serta memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Bayangkan betapa banyak waktu dan sumber daya yang bisa kita hemat, dan betapa kualitas pelayanan yang bisa kita tingkatkan, hanya dengan mengasah kemampuan digital kita. Ini adalah investasi jangka panjang untuk diri kita sendiri dan untuk instansi. Digital skill adalah tentang apa yang bisa kita lakukan, maka digital etik adalah tentang bagaimana kita harus bertindak. Dunia digital adalah ruang publik yang luas, dan setiap jejak digital yang kita tinggalkan akan abadi. Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tinggi. Digital etik menuntut kita untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai kesopanan, kesantunan, dan integritas dalam setiap interaksi online. Misalnya, kita harus sangat berhati-hati dalam menyebarkan informasi, hindari penyebaran hoaks, disinformasi, atau ujaran kebencian yang bisa memecah belah atau merugikan orang lain, serta mencoreng nama baik instansi. Kita juga harus menghargai hak cipta dan kekayaan intelektual orang lain di dunia maya. Pilar ketiga adalah digital culture. Pilar ini berbicara tentang bagaimana kita mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan kerja kita untuk menciptakan kebiasaan dan budaya yang positif. Ini bukan sekadar menggunakan alat digital, melainkan menjadikannya bagian tak terpisahkan dari cara kita berinteraksi, berkolaborasi, dan berinovasi. Sebagai contoh, apakah kita sudah membiasakan diri untuk berkolaborasi menggunakan platform digital yang memungkinkan kita bekerja bersama secara real-time, tanpa terhalang ruang dan waktu? Apakah kita aktif berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui komunitas online internal? Digital culture mendorong kita untuk selalu berpikir kreatif dan mencari solusi berbasis teknologi untuk masalah-masalah yang ada. Membangun digital culture yang kuat berarti kita menciptakan sebuah ekosistem di mana teknologi menjadi enabler untuk produktivitas, transparansi, dan partisipasi. Ini adalah tentang menanamkan pola pikir digital yang progresif di setiap lini birokrasi. Dan pilar keempat, yang tak kalah krusial, adalah digital safety. Di tengah semakin masifnya penggunaan teknologi, ancaman siber juga semakin canggih dan beragam. Digital safety adalah tentang bagaimana kita melindungi diri kita, data pribadi, dan data instansi dari berbagai serangan dan ancaman di dunia maya. Kita harus memahami berbagai modus kejahatan siber, seperti phishing yang mencoba mencuri data kita melalui tautan palsu, atau malware yang bisa merusak sistem. Oleh karena itu, gunakan kata sandi yang kuat dan unik, jangan mudah tergiur dengan iming-iming yang mencurigakan, dan selalu verifikasi sumber informasi. Pastikan perangkat lunak antivirus dan sistem operasi kita selalu diperbarui. Dengan menginternalisasi keempat pilar ini, digital skill, digital etik, digital culture, dan digital safety, kita akan membentuk generasi smart ASN yang tangguh, berdaya saing, dan berintegritas.